Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat nikmat yang diberikan kepada kita, yang seandainya kita ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah mampu dan bisa di dalam menghitungnya. Kemudian yang kedua adalah sholawat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya setiap apa yang keluar, untayan-untayan kata yang kalian susun dapat menyihir daripada yang mendengarkan. Khutbah kalian, ceramah antum, kultum antum, bahkan sekedar percakapan yang antum lakukan kepada teman antum itu dapat menyihir sehingga ada orang yang nyaman ketika mendengarkan antum berbicara 2 jam bahkan lebih. Dan banyak juga orang yang merasakan saking tidak bisanya antum di dalam berbicara, antum bicara 10 menit seakan-akan itu sudah berbicara 2 jam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita belajar bagaimana cara untuk melatih public speaking, berbicara di depan banyak orang, sehingga kita nanti ketika dewasa sudah terbiasa. Ketika kita menjadi pemimpin, kita telah terbiasa dengan berbicara di depan publik. Maka hadirin, untuk mengefektifkan waktu pada kesempatan malam hari ini, marilah kita mulai acara kita Musabaqah Kultum dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kemudian acara yang berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Akhina Miqdad, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum wa yaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Akhina Miqdad yang telah membacakan surat daripada Al-Quran
Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran yang dibacakan tadi. Kemudian kita melanjut kepada acara yang berikutnya adalah Musabaqah Kultum. Dan insya Allah pada kesempatan yang pertama kita akan mendengarkan kultum daripada Akhina Azka. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, dan tak lupa selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita diberi syafaat sehingga hari akhir nanti. Saya akan ceramah singkat yang berjudul Sukses Dunia Akhirat Karena Ilmu. Saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi Sulaiman. Dahulu kala Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah 3 hal. Wahai Sulaiman, kata Allah, kamu mau pilih yang mana antara ilmu, kesuksesan, atau harta? Nabi Sulaiman tidak memilih kesuksesan dan harta. Ia memilih ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Ada rahasia besar bagi pelajar. Apa itu? Dengan ilmulah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan megah, hartanya melimpah, dan perabotnya mewah-mewah. Istri pun solehah. Hadirin, dari kisah tadi menggambarkan kita betapa pentingnya ilmu bagi kita. Dengan ilmulah kita bisa menjadi sukses dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, hidup kita sesat, hatinya jahat, hidup pun melarat hingga masuk ke liang lahat. A'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang cerdas. Saking cerdasnya, ia dibanggakan oleh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi kesimpulannya adalah ilmulah yang sangat penting bagi kita. Dengan ilmu kita bisa meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaat kepada kita
sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini, saya akan kultum singkat mengenai bab bersyukur. Syukur artinya rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Ada beberapa cara bersyukur. Yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Ada juga yang menjelaskan bahwa bersyukur adalah sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Sebagaimana pula kaum muslim yang beriman, yang mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Karena dengan beriman atau berilmu juga bisa mendapatkan kesenangan dan kenikmatan yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga, maka Allah tidak meyakinkan, dan sesungguhnya apabila kamu merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan apabila sebaliknya engkau mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Dalam kesimpulan materi ini, bahwa bersyukur juga bisa melatih diri kita untuk lebih bersyukur atas nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Ia juga bisa melatih diri kita untuk menjadi lebih mandiri, juga bisa membawa keberkahan, dapat membawa kesuksesan dunia maupun akhirat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ustadz-ustadz yang saya hormati beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan kultum yang bertemakan tentang ikhlas.
Sudah kita banyak mendengar kultum tentang ikhlas, tapi pada malam hari ini saya ingin mengulanginya lagi. Ikhlas dalam istilah yaitu kita melakukan suatu kegiatan atau kita menolong seseorang dengan sepenuh hati tanpa mengharap imbalan apapun. Namun dalam agama Islam dapat diartikan kita melakukan sesuatu hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Yang artinya, padahal aku hanya memerintahkan kepada mereka untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dalam kutipan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita senantiasa beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan dari yang lain, seperti kita akan dicap sebagai orang soleh atau kita dicap sebagai orang yang rajin. Juga diriwayatkan dalam sebuah hadis Muslim, yaitu kisah tentang ada suatu pemuda di hari kiamat nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada seseorang tersebut, "Wahai hambaku, apa yang sudah engkau lakukan selama di dunia?" Dan hamba itu menjawab, "Ya Allah, aku sudah berjihad hanya semata-mata karenamu, dan aku mati syahid." Dan Allah pun menjawab, "Dusta kamu. Engkau telah mendapatkan gelar tersebut, namun dia akhirnya dilempar ke neraka." Dalam kutipan hadis tersebut dapat kita pelajari bahwa kita harus senantiasa beribadah kepada Allah dan juga kita harus ikhlas untuk beribadah kepadanya. Agama tanpa keikhlasan dan tanpa kejujuran maka akan terasa hampa dan seolah-olah tak berbekas saat kita menjalankannya. Jika kita menjalankan ibadah karena Allah, maka kita akan senantiasa hati kita merasa tenang, kita menjalankannya dengan bisa dikatakan enjoy dalam kita menjalankan ibadah tersebut. Hadirin sekalian, demikian kultum dari saya. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mendapat cap dusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan beliau Nabi Agung Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ustadz-ustadzku yang saya hormati, teman-temanku yang saya banggakan, dan dewan juri yang bijaksana, semoga Allah senantiasa bersama. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membacakan kultum singkat tentang menyayangi orang tua. Kita diharuskan menyayangi orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat menyayangi kita dan berjuang demi kita. Ayah adalah orang yang berjuang mencari nafkah dari pagi hingga petang tanpa merasa lelah hanya untuk kita.
dan ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya dan melahirkan kita dengan susah payah dan merawat kita dari bayi, balita ke anak dan hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh berkata saja apalagi membantah mereka. Jika kita sampai membantah mereka dan menyakiti hati mereka, maka itu sangat berbahaya bagi kita, terutama ibu. Kata-kata ibu adalah kata-kata yang mudah dikabulkan. Jangan sampai meniru maling kundang yang diazab oleh Allah karena membantah ibunya. Hadirin rahimakumullah, kita wajib berbakti kepada orang tua. Kita bisa membantu mereka seperti menyapu lantai, mengepel, dan mengelap kaca dan sebagiannya. Dan kita tidak boleh dan kita harus selalu mendoakan mereka. Dalam intinya, kita harus berbakti kepada mereka dan kita tidak boleh membuat mereka emosi ataupun marah. Dan kita harus meniru, dan orang tua kita harus meniru seperti kisah Abdurrahman As-Sudais pada waktu kecilnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah demikian acara musabaqah kultum antar santri Rumah Quran Al-Qamar sesi pertama. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada sesi kedua pekan depan. Saya Muhammad Rizky Pratama dan rekan saya Naam, kami mengucapkan undur diri. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Quran Al-Qamar. Rifoto.